kita lanjutkan dengan kajian ilmu di barang tetap kita di rumah Allah. Mudah-mudahan semuanya menjadi nilai ibadah terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan waktu kepada manusia pada hakikatnya adalah hanya ada 3 saja. Waktu lampau, waktu yang telah lalu, waktu madi, waktu sekarang yang kita jalani, dan juga waktu yang akan datang, yang akan kita hadapi. Jadi dari sekian waktu itu adalah hanya 3 pada prinsip: masa lalu, masa kini, dan masa depan. Masa lalu itu sebagai bentuk dan bahan introspeksi diri kita, evaluasi diri kita. Karena manusia yang berhasil, manusia yang tidak akan rugi, salah satunya adalah manusia yang suka evaluasi. Dalam bahasa agama namanya muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Kita itu harus mengevaluasi diri kita, menghisab diri kita, menghitung diri kita sebelum kita nanti dihitung oleh Allah. Jadi sebelum kita dihitung Allah pada hari kiamat, baiknya kita yang menghitung kira-kira waktu yang kita miliki ini lebih banyak dipakai untuk beramal soleh atau justru beramal yang salah, dipakai untuk melakukan ketaatan atau justru dipakai untuk melakukan kemaksiatan. Ya, itu poin yang pertama. Waktu itu adalah waktu lampau. Makanya ulama membagi waktu. Contoh misalkan Dr. Yusuf Al-Qaradawi membagi waktunya kepada 4. Jadi 24 jam itu dibagi 4. Jadi 1 waktu untuk Allah. Yang kedua adalah waktu untuk dirinya sendiri. Yang ketiga waktu untuk mencari kehidupan. Yang keempat adalah waktu untuk keluarganya. Jadi kalau 24 jam dibagi 4 berarti berapa? 6 jam. Untuk Allah 6 jam, untuk dirinya 6 jam, untuk keluarga 6 jam, untuk mencari nafkah 6 jam. Tinggal dihitung saja kira-kira. Betul nggak kita waktu untuk Allahnya 6 jam? Untuk diri kita 6 jam. Untuk cari nafkah 6 jam. Kalau kerja itu biasanya berapa jam, Pak? 8 jam ya. Tambah di perjalanannya berapa jam? Tambah macetnya berapa jam? Berarti tekor ya. Untuk Allah bisa keambil untuk kita kerja ya. Itu Dr. Yusuf Qaradawi begitu. Kalau Syekh Utsaimin membaginya kepada 3. Ya. Pada 3. Kalau dibagi 3 berarti 88 ya. Kalau Dr. Yusuf Qaradawi membaginya kepada 4. Nah, kita bisa evaluasi, silahkan kita mau bagi berapa dari 24 jam yang tersedia itu. Itu waktu lampau sebagai bahan evaluasi. Yang kedua adalah waktu kini, masa kini, sebagai bahan kita untuk menjalankan segala sesuatunya dengan seoptimal. Makanya kata Umar bin Khattab, "Faida asbahta fala tantazirul masa, wa ida amsayta fala tantazirus sabah." Jadi kalau misalkan kita berada di pagi hari, jangan nunggu-nunggu waktu sore. Kalau kita berada di sore hari, jangan nunggu-nunggu waktu pagi. Karena kita nggak tahu. Sama kalau misalkan kita berada sekarang, jangan nunggu-nunggu waktu yang akan datang. Jangan sampai kita punya pikiran, sama nanti ke masjidnya kalau sudah pensiun. Sama nanti ke masjidnya kalau ini. Ujung pensiun belum udah dipanggil duluan, kan repot. Jadi taubat itu jangan diprogram, jangan direncanakan. Ada kesempatan kita melakukan kebaikan, ada kesempatan kita taubat. Itulah laksana. Jadi kata Umar begitu, kalau kita di pagi hari jangan nunggu waktu sore, kalau di sore hari jangan nunggu waktu pagi. Kenapa sebabnya? Karena belum tentu kita bisa kerjakan nanti. Karena kita bukan penggenggam waktu. Allah lah yang menggenggam waktu. Dan juga adalah waktu yang akan datang. Wal tanzur nafsum ma qaddamat. Ya, hendaklah setiap kita melihat kira-kira apa yang akan kita kerjakan, amal apa yang akan kita bawa nanti untuk hari esok yang amat sangat kita perlukan. Hari esok para ulama
Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT. Oleh karena itu, dalam perspektif waktu, dalam tinjauan waktu, manusia itu terbagi 3 juta. Ada 3 model manusia dalam tinjauan waktu. Ya, waktunya sendiri ada 3 pada prinsipnya. Manusianya sendiri dalam tinjauan waktu itu ada 3. Satu, ada manusia yang beruntung. Dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim, manusia yang robihun. Ya, robih itu artinya untung. Robihun. Manusia yang sukses. Manusia yang bahagia. Manusia yang mendapatkan rahmat dengan waktunya. Jadi bertambah waktu, bertambah rahmatnya. Bertambah waktu, bertambah kebaikan. Jadi waktu-waktu yang dilaluinya adalah sebagai rahmat. Manusia yang robihun. Ya. Yang kedua ada manusia yang maghbunun atau khosirun. Manusia yang tertipu. Manusia yang rugi. Jadi dikasih waktu tapi dia semakin bertambah waktunya, semakin bertambah kerugian. Rugi terus. Tertipu terus dengan waktu itu. Dan ini kata Nabi apa? Kata Nabi ada 2 nikmat yang sering menipu manusia. Ya, yang pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat waktu luang. Nikmatani maghbunun kathiru minan nas. Ada 2 nikmat yang sering menipu manusia. Ada 2 nikmat yang sering menjebak manusia. Satu nikmat apa? As-sihah, nikmat sehat. Yang kedua nikmat waktu. Pertanyaannya Pak, kenapa kira-kira manusia sering tertipu dengan sehat dan waktu? Kenapa kira-kira? Kita itu kenapa Pak bisa tertipu oleh penipu? Kenapa kira-kira? Ada penipu nih, kita tertipu sama dia gitu. Investasi bodong gitu ya. Iming-imingi gini, ternyata pas sudah investasi malah tertipu. Kenapa sebabnya kita tertipu kira-kira? Nah, karena satu dia kita nggak tahu, nggak nyangka kalau dia itu penipu sebetulnya. Karena kita nggak tahu itu masalahnya sebetulnya. Seandainya kita bisa baca psikologi kalau dia adalah penipu, kita tidak akan mudah tertipu. Nah, kata Ibnu Sina begitu. Jadi kenapa manusia itu tertipu dengan waktu? Kebanyakan manusia tertipu dengan waktu, kata Ibnu Sina, karena manusia tidak mengetahui tentang hakikat waktu. Sama, kenapa kita sering tertipu dengan nikmat sehat? Karena kita tidak tahu tentang hakikat sehat. Ketambah sehat itu adalah nikmat yang melekat dalam diri kita. Dan kita biasanya terhadap sesuatu yang melekat itu suka abai. Ya, nih, saya tanya nih ke bapak-bapak, ke ibu-ibu. Bangun tidur, mata melek, telinga masih berfungsi, tangan kaki masih bisa bergerak, hidung dan mulut kita masih bisa bernapas. Kita bangun tidur. Ya, ini kira-kira senengan mana? Bangun tidur mata masih melek, telinga masih berfungsi. Dengan pas bangun tidur, kita pas baca WA, ada orang ngasih duit 10 juta masuk ke rekening kita. Senengan mana kira-kira gitu? Kira-kira gitu. Senengan mana kita kira-kira? Pas bangun tidur lihat handphone langsung, Pak, itu saya ya, komisi 10 juta. Dengan bangun tidur mata masih melek, telinga masih mendengar, tangan kaki masih bergerak. Biasanya alhamdulillahnya kencengan mana kira-kira? Ya, alhamdulillahnya kita kencengan kalau misalkan kita dapat duit. Dapat amplop coklat 10 juta bangun tidur. Alhamdulillah. Tapi begitu bangun tidur mata masih melek, telinga masih berfungsi, tangan kaki masih bergerak. Alhamdulillahnya pun kadang-kadang gak kedengar. Malas-malas. Padahal 10 juta dengan kita masih hidup kira-kira berhargaan mana kira-kira? Itu masalahnya. Kenapa bisa begitu? Yang 10 juta itu di luar diri kita. Maka ketika kita terima kerasa langsung, kerasa banget gitu.
Sedangkan sehat itu nempel dengan diri kita sehingga kita nggak kerasa. Seolah-olah sehat itu bukan nikmat karena nempel terus. Nempel terus. Kita itu lebih senang kepada sesuatu yang di luar diri kita, syukurnya Masya Allah, daripada sesuatu yang nempel dengan diri kita. Karena dia nempel dalam diri kita sehingga menjadi sesuatu biasa, karena biasa kita nggak anggap lagi itu sebagai apa? Nah, kita tahu kalau itu nikmat ketika Allah usik gitu loh. Kita tahu gigi itu sehat itu nikmat ketika mau Allah diusik. Nah, gigi taringnya dibikin sakit, giginya dibikin sakit. Baru, aduh ya Allah, aduh ya Allah. Ya Allah kalau sehat saja saya mau bersyukur. Selama ini ketika gigi kita sehat, nggak pernah kita bersyukur dengan nikmat gigi. Gitu. Selama ini kita nggak pernah mensyukuri nikmat mata kita. Tapi begitu Allah kasih sakit, baru di situ kita kerasa bahwa ternyata sehatnya mata kita itu berharganya di situ luar biasa. Jadi karena dia nempel dalam diri kita tidak anggap dia sebagai apa nih? Itu masalah. Karena nempel. Karena nempelnya, makanya kita sering terjebak dengan itu. Ya, coba kita, alhamdulillah udah masih bisa hidup lagi pagi hari ini di 2024, badan sehat gitu. Kayak kita nerima duit, ya alhamdulillahnya kenceng gitu. Karena dia nempel, itu masalahnya. Karena manusia itu kadang-kadang terasa sesuatu itu berharga ketika nggak nempel lagi, itu masalahnya. Ketika nyawanya sudah nggak nempel di tubuhnya, baru dia terasa betapa berharganya nyawa itu. Sama, ketika suami masih nempel, ibunya sia-siain aja, Bos. Ngopi suruh sendiri, nyari baju suruh sendiri. Begitu udah nggak ada, kerasa banget. Kan begitu, Mas. Jadi sesuatu itu kerasa luar biasa berharganya ketika sudah apa? Sudah nggak nempel, sudah hilang. Nah, jangan sampai kita bersyukur, menyesal ketika sudah apa? Sudah hilang. Yang kedua terkait dengan waktu. Kata Ibnu Sina, kenapa manusia sering tertipu dengan waktu? Karena salah satunya dia tidak mengenal waktu. Tidak mengetahui waktu. Hakikat waktu. Katanya nih, yang kita pakai ini, jam tangan ini bukan waktu, kan? Ini alat untuk mengetahui waktu. Jam dinding itu bukan waktu, tapi alat untuk mengetahui waktu. Nabi, sahabat, para ulama, Pak, nggak pernah pakai jam tangan, Pak. Nggak tahu Imam Syafi'i jam tangannya apakah Rolex, apakah apa gitu. Belum pakai. Tapi para ulama, para sahabat nggak pakai jam tangan, tapi mereka tidak pernah tertipu dengan waktu. Tidak pernah tertipu dengan waktu, padahal mereka tidak mengenal, tidak memakai alat untuk mengetahui waktu. Ya, sahabat, ulama, nggak pakai alat untuk mengetahui waktu. Tapi mereka tidak tertipu dengan waktu. Tapi orang sekarang, jam tangannya mahal-mahal. Ya, si Cristiano Ronaldo itu jam tangannya konon sampai 20 miliar. Kurang jam tangan 20 miliar yang naon ya. Padahal mah sarua wae anu 20.000 dengan 20 miliar sarua wae. Ya, si McGregor itu katanya 15 miliar. Ya, Gibran itu jam tangannya yang 1,5 miliar. Ya, Gibran. Jadi sederhana ya, tapi jam tangannya 1,5 miliar. Dan syukuran jam tangannya baraha ya gitu. Ya, jam tangan mahal-mahal, tapi sholatnya telat. Ya, jam tangan mahal-mahal, tapi kalau janji molor. Jam tangan mahal-mahal, tapi banyak waktu terbuang. Orang-orang dulu nggak pakai jam tangan, tapi tidak tertipu waktu. Tapi mereka mampu memanfaatkan waktu. Tapi waktu bagi mereka adalah begitu berharga luar biasa. Kenapa? Jawaban Ibnu Sina yang pertama adalah disebabkan banyak manusia yang tertipu waktu karena dia tidak mengenal hakikat waktu. Itu perlu belajar ilmu hakikat, Pak, kadang-kadang. Jangan-jangan kita pun nggak tahu tentang hakikat kita manusia itu hakikatnya apa sih? Ya,
Manusia tertib waktu satu, kata Ibnu Sina, karena dia tidak mengenal hakikat apa? Hakikat. Itu poin pertama. Jadi kita hanya tahu alat mengetahui waktu, tapi esensi waktu, hakikat waktunya kita nggak tahu. Ya, sama. Kenapa kita kadang-kadang tidak tahu apa yang terbaik bagi diri kita? Karena kita nggak mengenal tentang hakikat kita itu siapa. Makanya ilmu itu ada ilmu hakikat namanya, ada ilmu syariat. Kalau dalam pandangan tasawuf, ya. Makanya pertemuan Nabi Khidir dengan pertemuan Nabi Musa itu adalah pertemuan antara ahli syariat dengan ahli hakikat. Jadi syariat Musa ahli syariat, Khidir adalah ahli hakikat. Nah, jadi oleh karena itu supaya kita bisa mengenal waktu, supaya kita tidak tertipu waktu, pertama kita harus mengenal hakikat waktu. Waktu ini kan abstrak. Supaya kita gampang mendeteksinya perlu dikonkretkan. Dalam Quran, Pak, ketika Allah mentransformasikan kata iman, kalimat thayyibah yang abstrak, kemudian Allah transformasikan seperti pohon yang baik, itu dalam rangka supaya kita mudah untuk memahami. Ini bahasa Quran itu begini, Pak. Ya, menariknya nih. Saya pernah sedikit membahas ini. Surat 14 ayat yang ke-25, taruhlah sampai 20. Ada yang disebut, kalau kata Al-Farabi, namanya adalah analogi transformatif, bukan transformer ya. Jadi ada kalimat, bagaimana Allah mentransformasikan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah itu adalah kalimat thayyibah namanya. Kalimat thayyibah ya. Itu ama Allah ditransformasikan seperti kasajaratin thayyibah. Jadi kasajaratin thayyibah. Jadi Allah mentransformasikan kalimat la ilaha illallah. Kalimat thayyibah itu kata Ibnu Abbas la ilaha illallah, kalimat keimanan. Iman yang abstrak ditransformasikan oleh Allah seperti pohon yang baik. Saya tanya, pohon itu abstrak atau konkret kira-kira? Konkret ya, nampak. Iman itu abstrak atau konkret? Abstrak. Nggak bisa kita, itu orang beriman. Dari mana Bapak tahu itu orang beriman? Lihat di jidatnya ada tulisan iman. Ya ada. Oh, itu orang beriman, tuh lihat jidatnya hitam. Nggak bisa. Iman itu abstrak. Ya, daraballahu masalan kalimatan thayyibah. Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik. Kalimat la ilaha illallah, kalimat keimanan. Kasajaratin thayyibatin, seperti halnya pohon yang baik. Artinya sesuatu yang abstrak ini sama Allah ditransformasikan menjadi sesuatu yang konkret. Supaya kita betul-betul bahwa iman itu sebetulnya bukan awang-awang. Iman itu bukan utopis. Iman itu bukan sesuatu yang tidak ada pengaruhnya, tidak ada fungsinya. Itu Allah ingin tunjukkan seperti itu. Jadi walaupun dia sebetulnya abstrak, tapi pengaruh iman itu sebetulnya konkret, nyata, nampak. Apalagi kalau misalkan iman itu nanti pengaruhnya nampak jelas ketika kita diuji. Ketika kita diuji, iman itu nampak di situ. Antara orang beriman, tidak beriman, ketahuan ketika apa? Pertama ketika dia apa? Diuji. Kalau orang yang tidak beriman ketika diuji, langsung dia nyalahin Tuhan. Langsung dia putus asa. Langsung dia aral. Walaupun badannya seter, badannya gagah. Tapi begitu dia diuji, dia kelihatan tuh nanti beriman, tidak beriman. Ujian itu bukan hanya ujian yang susah, Pak ya. Sekarang para ustadz itu banyak ujian tuh 2024 itu. Iya. Ada banyak yang bawa amplop coklat tuh masalahnya gitu. Banyak tuh ujian. Dia tanya, Ustadz kira-kira punya jamaah berapa kira-kira?
Ya, kalau misalkan gini nih, oh kalau misalkan jamaahnya sampai 1.000 lah, kalau 1.000 satu orang 100 buat ustaznya berarti kali 1.000 udah berapa gitu. Jadi amplop itu tergantung berapa banyak apanya jamaahnya. Luar biasa ujian juga. Alhamdulillah kalau Ustaz Syukur belum ada yang datang. Ya. Jadi begitu, itu ujian. Nampak ketika diuji iman itu. Yang kedua, iman itu akan nampak ketika terkait dengan perintah. Terkait dengan perintah dan larangan. Makanya orang itu kelihatan beriman ketika ada perintah. Kira-kira dia perintah itu taat atau tidak itu. Ya, makanya terkait dengan sholat ini kan membuktikan keimanan. Bahkan sholat subuh dan sholat isya ini adalah merupakan pembeda antara orang munafik dengan orang beriman. Karena asqalus sholat. Sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat apa? Sholat subuh dengan sholat apa? Sholat isya. Makanya kadang-kadang saya kalau misalkan lemes banget, capek banget itu. Ya, kalau udah kesiangan saya telat sholat subuh, aduh saya takutnya masuk orang munafik. Karena sholat yang paling berat bagi orang munafik itu sholat subuh. Maka ternyata perintah itu pun bagian daripada bukti keimanan. Termasuk larangan. Ya, ada orang nanya ke saya, Tad, kenapa sih kalau misalkan kalau babi memang dilarang, diharamkan, kenapa diciptakan Tuhan? Kalau ular memang dilarang, kenapa diciptakan Tuhan? Kenapa sih Tuhan menciptakan sesuatu yang sudah diciptakan dia larang? Gitu? Ya, kenapa babi dilarang? Kenapa diciptakan kalau mau diharamkan? Kenapa ular diciptakan kalau mau diharam? Diharam. Kenapa sih? Kalau memang mau diharamkan, kenapa diciptakan? Kayak orang bikin donat aja, kenapa dibolongin? Karena di tengahnya haram. Ya, saya jawab, justru itulah ujian. Ujian. Kira-kira kalau misalkan kita beriman, mau nggak kita meninggalkan yang dilarang? Oh banyak yang dihalalkan. Kenapa kita milih yang dilarang? Banyak minuman yang lembut, kenapa kita nyari minuman yang keras gitu? Padahal masih banyak minuman yang apa? Yang lembut. Kenapa nyari minuman yang keras? Kan manusia itu ujian di situ. Ya, ujian. Iman itu nampak nanti ketika kita berada dalam seperti itu kondisi. Itu iman itu nampak. Jadi sama, supaya kita tidak tertipu waktu, maka kata Ibnu Sina ya, pertama adalah pahami hakikat apanya? Hakikat waktu. Nah, kita transformasikan dulu apa itu waktu dalam bentuk yang konkret. Gitu. Kalau ini bukan waktu, ini alat. Ini alat. Jadi ada banyak sebetulnya ulama yang membahas tentang waktu, termasuk Yusuf Qaradawi ya, dalam bukunya Al-Waqt wal Hayat. Waktu adalah kehidupan. Banyak ulama yang membahas tentang. Ya. Nah, gimana cara mengkonkretkan waktu? Kata Ibnu Sina begini. Waktu itu adalah kadar gerak dari masa lalu menuju masa depan. Artinya waktu ini gerak. Nah, saya tanya kira-kira, kalau gerak itu abstrak atau konkret? Gerak itu abstrak atau konkret? Konkret. Gerak, kita bergerak yang kelihatan. Jadi waktu itu artinya kadar gerak. Kadar gerak dari masa lalu 2023 kita bergerak menuju masa depan 2024. Itu waktu. Adanya pergerakan itu menunjukkan adanya apa? Waktu. Kadar gerak dari masa lalu menuju masa depan. Gerak. Nah, gerak itu menunjukkan adanya aktivitas. Aktivitas tuh. Kita beraktivitas. Lagi ngaji. Aktivitas itu dalam bahasa agama kita namanya amal. Dalam bahasa Arab. Amal itu harus dibingkai dengan kata soleh. Jadi artinya kalau kita transformasikan waktu ke dalam bentuk yang konkret, berarti waktu itu adalah merupakan gerak amal soleh. Jadi orang yang memiliki waktu artinya orang yang beramal, walaupun dia banyak waktu, tapi tidak ada gerak amal solehnya, sama dengan orang yang sudah tidak memiliki waktu. Jadi itu poin pertama. Makanya kita hidup itu harus bergerak terus, Pak. Harus bergerak.
Walaupun udah pensiun gerak we, pindahkan kasur, pindahkan tempat tidur, pindahkan kursi. Pak, kemana kan kursi keharapkan, pindahkan deh ke jerogan deui. Nah, itu. Yang penting gerak we, bukan nama gitu. Daripada sare wae gitu ya. Gerak. Ya, taharrok fa inna fil harokah barokah. Bergerak karena dalam pergerakan itu ada keberkahan. Kalau enggak gerak, enggak berkah, malah bekah nantinya gitu. Gerak aja hidup itu. Harus gerak. Jadi satu waktu itu adalah kadar masa lalu menuju masa depan. Gerak menunjukkan adanya aktivitas. Aktivitas itu namanya amal. Amal itu harus dibingkai dengan soleh. Makanya surat Al-Asr jelas. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus. Jelas. Demi waktu, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal. Ya harus begitu. Jadi kalau Barat punya moto hidup time is money, waktu adalah dolar. Kalau kita harus punya moto hidup time is amal soleh, waktu adalah amal. Gak ada sesuatu yang kita lewatkan, melainkan di situ ada amal soleh yang kita lakukan. Makanya kata Ibnu Mas'ud apa? Gak ada sesuatu yang paling kusesali dalam hidup ini selain daripada umurku bertambah, waktuku berlalu, tapi kebaikanku tidak nambah. Makanya kita harus nambah kebaikan itu. Harus nambah kebaikan itu. Sekecil apapun yang penting ada penambahan. Yang penting ada perubahan. Gerak itulah menunjukkan tentang adanya apa? Adanya move on, perubahan. Jadi kita itu kalau ingin waktu kita menjadi waktu terbaik harus ada perubahan. 2024 itu harus ada perubahan, harus move on. Ya, harus ada perubahan. Jangan sampai kita justru tidak berubah. Rubah itu kepada yang lebih baik. Jadi pokoknya 2024 perubahan. Ya ini kan kita lagi ngejelasin waktu. Cuma kalau kebetulan yang mengusung perubahan itu nggak tahu amin gitu ya. Cuma ini kan waktu itu memang harus perubahan gitu tuh masalahnya. Kalau ingin tidak masuk manusia yang rugi harus berubah. Kalau Bapak tidak ada perubahan berarti nanti masuk kategori manusia yang rugi atau manusia yang celaka. Makanya satu pilihannya harus ada apa? Berubah. Itu waktu gerak namanya, move on namanya. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang galon, gagal move on. Ya, galon, gagal move on. Ya, generasi galon. Ya, gagal move on. Itu satu ya. Jadi itu poinnya. Itu kadar gerak. Nah, makanya makna waktu, Pak, sebetulnya dengan makna hidup sama. Saya baca di kamus ya. Bahasa Arab hidup ini kan hayat. Hayatun. Kalau kita lihat kamusnya kamus biasa, itu kalau hayatun itu terjemahkan pasti hidup. Tapi kalau kita lihat kamusnya yang lebih besar dikit, itu hayatun itu sama artinya gerak. Orang itu dikatakan hidup karena dia masih bisa bergerak. Orang itu dikatakan hidup karena dia masih bisa berfungsi. Jadi hayatun itu artinya gerak dan fungsi. Makanya kita sering dikatakan bahwa kenapa disebut dengan mati? Oh, berarti tidak berfungsi. Ya, makanya jadi hayatun itu juga artinya gerak. Makanya waktu dan kehidupan sama-sama artinya apa? Bergerak. Nah, jadi begitu. Itu satu ya. Yang kedua, hakikat waktu itu kalau dalam hadis Nabi sering dikatakan waktu itu umur. Makanya umur itu harus makmur. Makmur itu artinya apa, Pak? Bermanfaat, bernilai, umur. Nah, ketika waktu dikatakan dia adalah umur, maka inilah merupakan satu dari 4 nikmat yang akan dipertanyakan Allah pada hari kiamat di padang mahsyar. La tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'in an umrihi fi ma'afna. Gerak langkah kaki seorang hamba tidak akan digerakkan oleh Allah pada hari kiamat nanti sampai ditanya 4 hal. Pertama yang ditanya adalah tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Makanya bisa kita bagi tadi umur kita. Kalau Allah kasih 1 hari 24 jam, kita bagi 6 jam untuk Allah, 6 jam untuk diri kita, 6 jam untuk cari nafkah, 6 jam untuk keluarga. Tinggal kita bagi saja. Itu umur nanti yang akan ditanya. Dia adalah merupakan nikmat yang pertama ditanya nanti oleh Allah pada hari kiamat. Oleh karena itu makanya kita minta agar umur kita betul-betul berkah. Makanya nggak usah
panjang umurnya, ganti berkah umurnya. Berkah umur. Kalau sudah berkah, jangan ini panjang umurnya, panjang umurnya. Ulang tahun ke-70, niup lilinnya 70 biji. Niup lilin 70, ulang tahun yang ke-70. Pas beres niup lilin kehabisan napas, mati ya dia kan. Ya, panjang umurnya. Berkah umurnya yang penting. Berkah umurnya yang penting berkah. Umur Nabi Muhammad itu cuma 63 tahun. Umurnya Nabi Nuh itu 990 tahun taruhlah. Karena Nabi Nuh juga diangkat jadi Nabi 40 tahun. Dakwahnya 950 tahun. Berarti 950 tambah 40, 990 tahun. Jadi 1000 tahun kurang 10 tahun. Nabi Nuh 990 tahun. Nabi Muhammad 63 tahun. Tetapi kalau kita baca sirah Nabi Nuh, jarang sirah Nabi Nuh khusus gitu. Pendek ceritanya. Tapi Nabi Muhammad ceritanya panjang. Bahkan semua sejarawan ingin mencatat tentang sejarah Nabi Muhammad. Nggak habis-habis. Padahal 63 tahun. Tapi luar biasa berkah. Tapi Nabi Nuh 990 tahun. Itu jarang kita membaca buku khusus tentang cerita Nabi Nuh. Tapi Rasulullah cuma 63 tahun. Tapi kisahnya begitu luar biasa. Ini namanya berkah umur. 63 tahun tapi luar biasa manfaat. Itu umur namanya berkah. Maka dalam konteks umur ini, kata Imam Ghazali, manusia terbagi empat. Dalam konteks umur. Satu, ada manusia yang hidup ketika hidupnya, kata Imam Ghazali. Yang kedua, ada manusia yang mati ketika hidupnya. Yang ketiga, ada manusia yang hidup ketika matinya. Yang keempat, ada manusia yang mati ketika mati. Kata Imam Ghazali begitu. Ada manusia yang hidup ketika hidup. Artinya ketika hidupnya bermanfaat, bernilai, dirasakan oleh orang lain, jadi inspirasi. Bahasa iklan itu enggak ada lo, enggak rame. Hadirnya bikin orang senang, ketiadaannya bikin orang kangen. Itu manusia yang hidup ketika hidupnya. Apa? Inilah tipologi manusia terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Makanya jadi manusia itu harus kayak gitu. Hadirnya bikin orang senang, enggak hadirnya bikin orang kangen. Enggak ada lo, enggak rame. Dirindukan. Jangan sampai kebalikan. Hadirnya bikin orang panas, enggak hadirnya bikin orang kangen, orang senang. Ada rapat, itu datang enggak? Datang. Datang. Kalau situ datang, gua enggak mau datang ah. Panas kata gitu. Ya, repot kita kayak begitu. Hati-hati kita kalau kayak begitu. Ya. Jadi manusia yang hadirnya bikin orang kangen, senang. Itu manusia terbaik. Ada manusia juga yang dia mati ketika hidupnya. Masih hidup tapi dipandang mati. Ya, wujuduhu ka'adami, keberadaannya seperti orang tidak ada. Seperti orang enggak ada. Enggak diharapkan keberadaannya. Ya, makanya ini sering saya jelaskan apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Jadi kenapa surat Al-Mulk itu kata Imam Qurtubi, kenapa kata mati didahulukan daripada kata hidup? Padahal manusia itu hidup dulu baru mati. Kata Imam Qurtubi, karena banyak orang yang hidup tapi seperti orang yang mati. Makanya di situ dikatakan Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Loh, kenapa mati dulu baru hidup? Padahal kenyataannya kita hidup dulu baru mati. Apa jawabannya? Karena banyak orang yang hidup tapi seperti orang yang mati. Ya, orang tahu kalau dia pernah hidup ketika sudah ada bendera kuning. Pas ada bendera kuning, siapa yang mati? Si fulan. Kapan hidupnya kok udah mati aja, Bu? Saking jarang aktifnya. Ada juga manusia yang hidup ketika mati. Para ulama, para sahabat Nabi, itu mereka orang-orang yang tetap hidup walaupun mereka sudah mati. Ya, ada juga orang yang mati ketika mati. Itu umur. Nah, terus yang ketiga, waktu itu adalah kehidupan. Waktu itu adalah kehidupan. Jadi kita saat ini masih hidup, tandanya kita masih punya waktu. Makanya waktu itu menurut sebagian para motivator disebut dengan sumber daya. Jadi kita itu punya 3 sumber daya. Sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya waktu.
Jadi kalau misalkan kita punya sumber daya manusia, nggak punya sumber daya waktu, tetap kita nggak bakal bisa hidup. Karena disebut dia makhluk karena dibatasi dua. Satu dibatasi ruang, yang kedua dibatasi waktu. Waktu itu adalah bagian daripada sumber daya yang harus dimanfaatkan. Makanya kalau kita sudah tidak punya modal uang, tidak punya modal skill, minimal kita punya modal waktu. Ini mah kadang-kadang uang teboga, skill teboga, diajak kumpul teboga waktu. Kita kumpul yuk, gimana mah kumpul? Kita ngobrolin tentang bisnis. Kan nggak punya modal, uangnya. Terus apa lagi? Saya tidak punya skill. Terus kamu bisa nggak kumpul? Nggak punya waktu. Udah modal kagak punya, skill kagak punya, waktu kagak. Udah ini ke laut aja kan. Makanya kita kalau diajak kumpul minimal kita sisakan modal apa? Modal waktu. Jadi kalau silaturahim itu sebetulnya kita cuma mengorbankan satu. Ngorbanin apa? Waktu. Jadi kita itu harus ada yang berkorban. Kalau enggak berani berkorban dengan modal materi, modal waktu. Kenapa orang susah silaturahim, susah berkumpul? Karena dia tidak mau mengorbankan. Jangankan ngorbanin uang, jangankan ngorbanin tentang ide skill dia, ngorbanin waktu saja dia tidak. Makanya kita itu untuk ibadah itu kita harus korbankan apa? Korbankan waktu aja dulu. Makanya kita kalau misalkan mau baca Quran, kita modalnya satu. Korbankan waktu aja dulu. 1 jam sehari untuk bisa interaksi dengan Quran. Ini kita sudah tidak mau korban materi, tidak mau korban waktu pun tidak. Coba kita bisa nggak korbankan waktu kita sehari 1 jam saja untuk interaksi dengan Al-Quran. Korbankan kita satu hari waktu misalkan 3 jam untuk interaksi dengan Allah. Coba kita satu hari, nggak usah 6 jam, tadi kan 6 jam. Kita korbankan dari 24 jam, kita korbankan modal waktu kita 3 jam untuk interaksi dengan Allah. Untuk baca Quran, untuk sholat 5 waktu, tadi untuk zikir, untuk apa? Kita 3 jam dari 24 jam kita korbankan untuk Allah. Kita korbankan untuk Allah. Karena waktu itu sebagai modal, sumber daya. Sumber daya waktu. Ya, sama seperti itu. Makanya kita suka bilang ke orang, maaf, ada waktu enggak? Ada waktu enggak? Kita makan repot. Manusia itu kadang-kadang unik, Pak. Dulu banyak waktu, punya tenaga, nggak punya uang. Ini tuh bisa kemana-mana. Lagi kerja, punya uang, punya tenaga, nggak punya waktu. Terus pensiun, punya waktu, punya uang, teboga tenaga. Itu kemana-mana kan, akhirnya tutup kos begitu akhirnya kita. Jadi kita harus berkorban dari awal investasi sumber daya yang kita miliki. Nah, jadi itu adalah tentang hakikat waktu. Jadi satu, waktu adalah gerak, dua, waktu adalah umur, tiga, waktu adalah kehidupan. Ini 3 poin tentang hakikat waktu. Jadi di situ kita bisa mengkonkretkan tentang waktu yang tadinya abstrak supaya kita tidak terjebak, supaya kita tidak tertipu dengan nikmat waktu dan nikmat sehat. Yang kedua adalah supaya kita tidak tertipu waktu, kita pahami karakternya. Setelah kita pahami tentang hakikatnya, kita pahami karakternya. Sama, kita nggak bakalan tertipu oleh si penipu kalau kita paham kalau dia adalah penipu. Apa karakter waktu? Pertama, waktu itu karakternya cepat. Di antara salah satu tanda kiamat, kata Rasul adalah yataqarrabuz zaman. Waktu itu berlalu begitu cepat. Baru kemarin tahun baru tanggal 1, sekarang udah tanggal 6. Baru kemarin 2023, sekarang udah 2024. Baru kemarin kita puasa, udah menghadapi mau puasa lagi. 67 hari menghadapi puasa. Cepat sekali waktu itu berlalu. Itu satu, cepat dia. Makanya kata pepatah Arab apa? Al-waktu kasaif illan taqta'hu qata'aka. Waktu seperti pedang, kalau kita tidak bisa memanfaatkan maka waktu yang akan memotong kita. Itu satu. Yang kedua, waktu itu kalau sudah berlalu tidak bisa balik lagi. Gak bakalan bisa balik lagi. Waktu yang 5 menit lalu gak bakalan bisa kita balik lagi. Makanya kalau kata ulama, walaupun waktu itu jauh, misalkan kiamat ini jauh, tapi kenapa dalam ayat dikatakan God? Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Kenapa dikatakan begitu? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad.
hendaklah setiap diri melihat tentang apa yang akan diperbuat untuk hari esok. Kenapa? Padahal yang dimaksud dengan God di situ adalah hari kiamat. Kenapa kiamat dikatakan God esok? Kata para ulama tafsir apa? Kenapa kiamat yang jauh dikatakan esok? Sejauh-jauhnya hari esok, sejauh-jauhnya masa depan, tetap dia bisa dilalui. Karena dia bisa dilalui, maka dia disebut dekat. Jadi setiap sesuatu yang bisa dilalui, setiap sesuatu yang bisa kita capai, itu disebut dengan apa? Dekat. Tapi setiap sesuatu yang tidak bisa kita lalui, nggak bisa bakalan bisa balik lagi, walaupun cuma 5 menit yang lalu, itu namanya jauh. Karena kita nggak bakalan bisa apa? Balik lagi. Jadi jangan sampai kita berpikir kiamat jauh, kematian masih jauh. Karena dia akan bisa kita capai, karena dia bisa kita lalui. Masa setiap sesuatu yang bisa kita lalui, bisa kita capai, walaupun dia jauh, itu disebut dengan apa? Kenapa? Karena bisa kita capai. Tapi masa lalu, walaupun baru kemarin, disebut jauh. Walaupun baru 5 menit yang lalu, disebut jauh. Kenapa disebut jauh? Karena tidak akan bisa kembali. Ada nggak yang bisa balik ke masa lalu? Nggak ada. Kecuali kalau Bapak punya Doraemon, bisa balik lagi ke masa lalu. Ya, kalau lorong waktu. Nggak bisa. Jadi itu yang kedua, karakternya dia begitu. Nah, yang ketiga, karakter waktu ini. Waktu itu mahal. Mahal. Contoh begini nih. Kalau ada seorang bos, Pak. Bos itu kondisinya sakarat. Pas kondisi dia sakarat, dia minta kepada pelayannya, asisten. Asisten, mau nggak kau gantikan posisi aku? Kau yang sakarat, aku yang sehat. Aku kasih setengah daripada hartaku. Kira-kira mau nggak kira-kira asistennya? Bakal. Aku lagi sakarat nih, hartaku banyak. Udah setengahnya buat kamu, tapi posisiku gantikan. Oh yang sakarat, aku yang sehat. Nggak mau. Mahal waktu itu. Mahal makanya. Dan berapa banyak orang-orang yang sudah mati, dia hanya minta waktu sebentar untuk hidup agar bisa melakukan perbaikan. Ya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyakum fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Seandainya waktuku pending sebentar saja, aku akan beramal soleh, aku akan bersedekah dan menjadi orang soleh. Jadi begitu. Jadi ini karakter waktu. Nah, ini poin yang harus kita pahami, yakini agar kita tidak terjebak sehingga kita menjadi manusia yang robi. Tinggal yang ketiga adalah gimana cara kita mengisi waktu. Nah, jadi satu hakikat waktu, dua karakter waktu, tiga cara mengisi waktu. Waktu yang Allah berikan kepada kita, ya, itu cara mengisinya Allah sudah berikan pedoman surat Al-Asr. Surat Al-Asr itu kata Imam Syafi'i adalah surat yang paling pendek dalam Al-Quran, tapi paling panjang dan paling dalam maknanya. Maka waktu itu harus dijadikan sebagai sarana meningkatkan iman. Jadi seperti apapun aktivitas waktu kita, kira-kira ini meningkatkan iman atau merusak iman. Jadi parameter kita di dalam pergaulan, parameter kita di dalam aktivitas kita adalah satu. Aktivitas saya kira-kira merusak iman saya, atau justru meningkatkan, atau justru memaintain iman saya. Jadi harus itu parameternya. Ya, ngaji ini kira-kira ningkatin iman atau merusak iman. Kalau kira-kira ngaji ini merusak iman, jangan ngaji. Jangan ngaji kalau kira-kira merusak iman, memaintain iman. Makanya sampai-sampai Luqman Hakim itu bilang begitu. Jangan kau memasuki dunia yang bisa merusak akhiratmu. Jangan kau tinggalkan dunia yang menyebabkan kau menjadi manusia yang jadi beban bagi orang lain. Jadi kalau kita mau masuk dunia, parameternya adalah kira-kira dunia saya merusak akhirat saya atau tidak. Jangan juga kita meninggalkan dunia yang menyebabkan kita nanti jadi beban bagi masyarakat yang lain. Jadi parameter kita memasuki dunia, kira-kira dunia ini merusak akhirat kita atau tidak. Aktivitas kita itu menambah iman kita atau tidak. Jadi cara memanfaatkan waktu itu begitu. Pertama parameternya parameter keimanan. Kalau kira-kira misalkan bisa merusak iman, saya masuk politik kira-kira. Politik saya itu kira-kira menguatkan iman atau merusak iman. Jadi begitu Bapak. Saya mau jadi wakil presiden, kira-kira saya nambah iman atau ngurangi iman. Itu ya, jadi harus dijadikan parameternya apa? Keimanan. Karena begitu kata Allah, war asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu. Kecuali orang yang terus meningkatkan
wa amilus shalih wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itu kalau kita bahas intinya dalam surat Al-Asr itu ada 5 poin supaya kita tidak masuk menjadi manusia yang rugi apalagi celaka. Satu, kita pahami hakikat waktunya. Yang kedua, kita tingkatkan kualitas iman. Yang ketiga, selalu beramal soleh. Yang keempat, selalu berwasiat dalam kebaikan, dalam kebenaran. Yang kelima, berwasiat di dalam kesabaran. Itu surat yang paling pendek tapi maknanya dalam, maknanya luas. Ya, kalau kita bahas surat ini emang sangat dasar luar biasa. Karena setiap makna dari kalimat-kalimat di dalam surat ini mengandung makna-makna yang sangat dalam dan luar biasa. Apalagi kalau kita kaitkan dalam konteks-konteks iman, amal soleh, ya, terus nasihat dalam kebenaran dan juga nasihat di dalam kesabaran. Ini barangkali ya sebagai kajian awal di 2024 kita, ya, supaya kita bisa terus ya meningkatkan semangat kita. Jangan sampai waktu bertambah kita tidak semangat perubahan ke arah yang lebih baik. Insya Allah 2004